numbers have grown beyond wildest expectation. Perang terbesar dalam sejarah bukan dimenangkan oleh pedang paling tajam atau pasukan paling banyak. Ia dimenangkan oleh pikiran yang paling tenang di tengah kekacauan. Di layar lebar ada beberapa film yang memperlihatkan bagaimana strategi, medan, cuaca, hingga psikologi musuh diubah menjadi senjata. Inilah 7 film yang bukan sekadar epik secara skala, tetapi menjadi standar emas dalam memvisualisasikan seni perang militer. Number 7. I came back home to raise crops and God willing. In a land of timeless beauty. Kisah pemberontakan William Wallace mungkin penuh romantisasi sejarah, tetapi secara sinematik, adegan jebakan tombak melawan kavaleri adalah contoh klasik strategi sederhana yang divisualisasikan dengan sangat efektif. Wallace membiarkan pasukan berkuda Inggris memacu kecepatan penuh sebelum pasukannya serentak mengangkat tombak panjang dari balik rerumputan. Momentum musuh berubah menjadi kehancuran mereka sendiri. Di layar lebar, ini menjadi simbol bahwa keberanian yang dipadukan dengan taktik tepat bisa menghancurkan superioritas teknologi. Number 6. The numbers have grown beyond wildest expectation. You now stand my word and my will. Epik klasik ini menampilkan kekuatan sebenarnya Republik Romawi, disiplin dan sistem. Formasi kotak yang rapat, rotasi barisan depan yang teratur, dan pergantian pasukan tanpa celah membuat tentara Romawi terasa seperti mesin perang tanpa emosi. Film ini memperlihatkan bahwa strategi bukan selalu soal serangan spektakuler, tetapi tentang konsistensi dan struktur yang tak tergoyahkan. Number 5. Pertempuran Agincourt divisualisasikan sebagai perang melawan manusia dan alam sekaligus. Henry kelima memanfaatkan medan berlumpur untuk mematahkan keunggulan ksatria Prancis yang berzirah berat. Saat musuh terjebak dalam lumpur dan kehilangan mobilitas, pasukan Inggris yang lebih ringan menyerang dengan presisi. Strategi di sini bukan soal jumlah, tetapi tentang membaca medan dengan jenius. Number 4. Mahakarya Akira Kurosawa ini menggabungkan seni visual dengan taktik perang. Warna bendera menjadi alat komunikasi di tengah kekacauan, sementara kavaleri digunakan sebagai umpan untuk menarik musuh keluar dari perlindungan. Ketika lawan masuk ke area terbuka, infanteri bersenjata api menyambut mereka dari posisi tersembunyi. Ini bukan hanya perang, ini koreografi strategi dalam bentuk sinema murni. Number 3. Be without fear. Versi Director's Cut menampilkan duel strategi pengepungan yang cerdas. Balian tahu tembok Yerusalem tak akan bertahan lama, jadi ia menciptakan satu celah terkendali dan memusatkan pertahanan di belakangnya. Ribuan pasukan musuh yang masuk lewat jalur sempit justru kehilangan keunggulan jumlah. Ia tidak bertahan untuk menang, tetapi untuk mendapatkan posisi tawar. Strateginya bukan sekadar militer, melainkan cara menyelamatkan kota melalui kekuatan dan negosiasi.
Number 2. But only one Colossus. Dalam pertempuran Gaugamela, strategi menjadi permainan psikologi tingkat tinggi. Alexander memancing sayap Persia menjauh dari pusat barisan dengan manuver miring yang provokatif. Saat celah tipis terbuka di jantung pertahanan musuh, ia membentuk formasi baji dan menyerang langsung ke arah Raja Darius. Serangan itu bukan sekadar fisik, itu adalah pukulan moral yang meruntuhkan seluruh pasukan dalam satu gerakan presisi. Number 1. 我相信你，东风和是。 Inilah puncak visualisasi strategi militer di layar lebar. Di darat, formasi kompleks digunakan untuk menjebak kavaleri musuh. Di laut, juga Liang memprediksi arah angin dengan presisi dan meluncurkan kapal-kapal api yang membakar armada lawan yang tertambat rapat. Strategi, sains, psikologi, dan filosofi perang menyatu dalam satu pertempuran kolosal yang terasa cerdas sekaligus spektakuler. Bukan hanya besar secara skala, tetapi besar dalam kecerdikan. 不可能！那是什么？那是他们的灯。 The numbers have grown beyond wildest expectation. Di antara 7 strategi kolosal ini, menurutmu mana yang paling jenius? Tulis pilihanmu di kolom komentar, atau rekomendasikan film perang lain yang menurutmu layak disebut standar emas. Dan kalau kamu suka pembahasan strategi seperti ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena perang terbesar selalu dimenangkan oleh mereka yang berpikir lebih dulu.